Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Fajrul Falak Baso, Magister Farmasi, salah satu dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Salewangang Maros pada program studi Diploma 3 Farmasi. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT khususnya di aspek pengajaran. Perkenankan saya kali ini akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Farmakologi Dasar. Farmakologi Dasar merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi Diploma 3 Farmasi Stikes Salewangang Maros. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS teori selama 1 semester ke depan. Mata kuliah Farmakologi Dasar bertujuan untuk membekali mahasiswa mengetahui pengetahuan dasar farmasi yang akan digunakan pada kuliah lanjutan berikutnya. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, diantaranya adalah bidang pengajaran, di mana pada bidang ini saya menetapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Apa yang dimaksud delivery? Delivery merupakan suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang disajikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah ini. Dari CPL menurunkan 3 CPMK, kemudian dari CPMK akan menurunkan 13 sub CPMK yang kemudian akan dibagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka pembelajaran dan tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, sikap, yang kedua, pengetahuan, yang ketiga, keterampilan umum, dan yang keempat adalah keterampilan khusus. Pertama, aspek sikap, yakni menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian kedua, aspek pengetahuan, yaitu menguasai konsep teoritis farmakologi. Ketiga, aspek keterampilan umum, terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Dan yang kedua, memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai di bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif, dilaksanakan dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Yang keempat, aspek keterampilan khusus, yakni mampu memberikan penyuluhan kesehatan khususnya di bidang kefarmasian. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yakni CPMK 1, menjelaskan dasar-dasar farmakologi, farmakokinetik, farmakodinamik, penggolongan obat, mekanisme kerja, indikasi, kontraindikasi, dan efek samping obat. Kemudian CPMK kedua mengidentifikasi penggolongan obat, mekanisme kerja obat, indikasi, kontraindikasi, dan efek samping obat, antibiotik, antivirus, anti-entelmentik, sulfonamid, anti-malaria, dan antifumi. Dan sub CPMK ketiga melakukan kinerja dengan mutu yang terukur serta bertanggung jawab dalam memberikan penyuluhan di bidang kefarmasian. Nah, adapun bahan kajiannya meliputi tentang yang pertama, menjelaskan tentang sejarah perkembangan farmakologi dan ruang lingkup farmakologi serta ilmu yang berhubungan dengan farmakologi. Kedua, definisi dan penggolongan serta rute pemberian obat. Yang ketiga, farmakokinetik, di mana akan mencakup pembahasan tentang absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, yang keempat, farmakodinamik mencakup mekanisme dan efek obat terhadap tubuh. Yang kelima, interaksi obat, baik itu interaksi secara farmakodinamik, interaksi obat secara farmakokinetik, dan juga interaksi obat dengan makanan. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian, penggolongan, mekanisme kerja, indikasi, kontraindikasi, efek samping obat antibiotik, antivirus, anti-entelmentik, dan anti-malaria, serta antifumi.
Nah, untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, majalah kefarmasian, serta peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang terkait dengan materi yang saya bawakan. Salah satu aplikasi yang bisa menunjang perkuliahan ini adalah aplikasi Medscape. Nah, itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran yang saya bawakan. Selanjutnya kita masuk ke dalam aspek interaction. Nah, interaction merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu sistem Students Learning Center atau yang biasa dikenal dengan istilah SLC, di mana sistem tersebut merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga mahasiswa belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Nah, sistem SLC dalam pembelajaran saya terdiri dari 3. Yang pertama adalah pembelajaran interaktif, yaitu dosen memaparkan materi di dalam kelas dan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa. Kemudian, yang kedua adalah small group discussion atau dikenal dengan istilah diskusi. Nah, dengan metode ini, metode pembelajaran betul-betul melibatkan antar kelompok mahasiswa atau kelompok mahasiswa dengan pengajar untuk menganalisis, menggali, dan memperdebatkan topik-topik tertentu yang merupakan isu-isu saat ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah self-directed learning, di mana metode ini berbentuk pemberian tugas pelajar kepada mahasiswa, seperti tugas membaca, kemudian membuat ringkasan. Nah, itulah model aspek interaction yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya kita masuk ke dalam aspek assessment, di mana aspek assessment ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Indikator penilaian yang saya gunakan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kehadiran mahasiswa dengan bobot 15%, kemudian tugas dengan bobot 10%, kuis dengan bobot 20% dengan menilai keaktifan dalam diskusi, kemudian untuk ujian tengah semester dengan bobot 25% dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Sebagai penutup, itulah tadi aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran dalam mata kuliah yang saya lakukan, yang terdiri dari aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya akan lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Ya. Masih semangat? Semangat. Nah, ini walaupun sudah siang, saya harap ini kan jam-jam genting ya. Biasa semua sudah pada ngantuk ya, tapi saya harap perkuliahan pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Perkuliahan hari ini di mana kita akan membahas tentang obat dan penggolongannya serta cara rute pemberiannya. Jadi di dalam perkuliahan hari ini saya akan membahas tentang sedikit definisi tentang obat-obatan, kemudian rute pemberiannya serta penggolongan obat ya. Nah, untuk sebelum masuk ke perkuliahan hari ini, saya ingin merefleksi dulu materi pada pertemuan sebelumnya. Yang ingin saya tanyakan, ada yang bisa mengulangi apa itu definisi dari farmakologi? Oh ya, silakan Mutmainah. Farmakologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang obat, terutama aspek efek dan nasib obat dalam tubuh. Oke, jadi betul yang dikatakan oleh Nur Mutmainah. Jadi farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat itu sendiri, baik itu dari aspek bagaimana obat itu memberikan efek terhadap tubuh ataupun tubuh memberikan mempengaruhi si obatnya. Ya, satu lagi saya mau tanyakan, coba sebutkan ilmu yang berkaitan dengan farmakologi. Ada yang bisa? Ayo,
Satu orang? Ya, silakan. Farmakologi klinik sama biofarmasi. Oh ya, betul. Jadi sebenarnya ada banyak ya beberapa ilmu yang berkaitan dengan ilmu farmakologi ini ya. Salah satunya yang disebutkan oleh temannya tadi ya. Oke, untuk mengefisienkan waktu kita masuk ke dalam materi ya. Jadi saya ingin bertanya dulu ya. Sebelum masuk ke dalam ini ada yang bisa menjelaskan apa itu sebenarnya obat? Saya Pak. Ya, silakan. Obat adalah racun jika dikonsumsi secara berlebihan dan akan menimbulkan efek toksik pada tubuh. Oke. Jadi sebenarnya obat itu ya adalah racun ya. Jika tidak sesuai dengan dosis yang telah ditetapkan maka bisa akan berdampak pada tubuh kita. Nah, selain itu obat juga jika kurang dari dosis yang ditetapkan maka tidak akan memberikan juga efek pada tubuh kita ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa obat merupakan substansi atau zat apapun yang dapat memodifikasi kondisi fisiologi atau patofisiologis manusia dan digunakan untuk manfaat yang menggunakannya. Nah, obat adalah senyawa alam atau sintetik yang dapat mengubah kondisi fisiologis organisme hidup dalam penetapan diagnosis. Ini yang pertama. Yang kedua pencegahan, yang ketiga penyembuhan, yang keempat pemulihan dari sakit dan gejala. Nah, dari mana sebenarnya sumber obat itu? Ada bersumber dari hewan, tumbuhan, dan mineral. Sekarang dari hewan contohnya apa? Minyak ikan ya, minyak ikan atau madu ya, itu juga salah satu obat yang bersumber dari hewan. Kemudian dari tumbuhan ini ada banyak sekali. Kalau dari tumbuhan ya, ada yang bisa sebutkan contohnya satu saja? Satu atau dua? Contoh obat yang dari tumbuhan, misal daun apa? Daun kumis kucing ya, itu biasa digunakan oleh orang tua kita untuk mengobati diabetes. Kemudian sambiloto ya, sambiloto itu dikenal bisa menurunkan gula darah ya. Kemudian dari mineral, contohnya beberapa vitamin atau mineral seperti zinc ataupun kalsium yang biasa kita butuhkan pada saat kekurangan zat besi atau pada saat kekurangan zat darah ya. Kemudian, nah, pengembangan obat itu sendiri ya, itu ada beberapa fase yang harus dilalui sebelum sampai kepada masyarakat. Nah, ini ada beberapa fase, ada fase 1, fase 2, dan fase 3. Untuk lebih jelasnya kita ambil salah satu contoh pengembangan obat vaksin ya, di mana ada fase praklinik ya, di mana fase praklinik ini dilakukan uji tes antigen ya. Jadi kita mengambil antigen yang ada pada virusnya lalu diujikan, dijinakkan, kemudian dilakukan uji tes adjuvan ya. Uji dan tes antigen dan adjuvan ini dilakukan pada hewan ya. Jadi sebelum melakukan uji kepada manusia, maka dilakukan uji fase praklinik dulu ya pada hewan. Kemudian sebenarnya itu membutuhkan waktu 5 sampai 10 tahun. Ya, tapi karena Covid kemarin itu hanya membutuhkan 6 sampai 9 bulan. Ya. Nah, setelah sampai masuk ke dalam fase praklinik, maka dilakukan uji fase klinik. Nah, di fase klinik sendiri ada fase 1, fase 2, dan fase ketiga. Nah, fase 1 ini merupakan fase uji dosis yang diberikan kepada kurang lebih 40 relawan pada populasi yang berisiko. Jadi pada fase 1 dia hanya diujikan pada pasien yang jumlahnya lebih sedikit ya, dan pasien yang berisiko terkena ini kita ngambil contoh adalah COVID-19. Nah, setelah melalui uji fase pertama, maka kita akan masuk kepada fase kedua, di mana fase kedua ini merupakan lebih banyak relawan lagi. Bisa saja 2 sampai 3 kali lipatnya daripada fase 1 ya. Kemudian pada fase ketiga itu dilakukan secara
luas, bahkan bisa sampai ribuan. Nah, nanti pada saat fase baik itu fase preklinik dengan fase klinik itu tetap dilakukan pemantauan ya. Ini salah satu beberapa pengembangannya dan ini gambarannya juga ya. Jadi hampir sama dengan penjelasan yang ada di sini. Jadi obat itu biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 20 tahun untuk sampai bisa digunakan secara massal ya, sampai disebarluaskan. Kemudian nah ini nama obat. Oke, nama obat itu terdiri dari ada 3 ya. Nah, ada yang nama kimia, nama generik, dan nama paten. Saya harap di sini tidak terlalu asing ya, kalau ada mahasiswa farmasi itu tidak terlalu asing dengan nama-nama obat-obatan ya. Nah, nama kimia itu merupakan nama yang berdasarkan struktur atom atau struktur molekul dari obat. Biasanya struktur ini panjang dan kompleks. Pertanyaan saya nih ya, misal N-asetil P-aminofenol itu nama kimia dari obat apa? Ya, oke, paracetamol. Tahu semua ya kalau yang ini. Oke, berikutnya angkat tangan ya. Asam 2,2,3 dimetilfenil aminobenzoat. Ada yang tahu? Ya, silakan. Asam mefenamat. Oke, betul. Ya, jadi nama yang kedua ini adalah asam mefenamat. Nah, yang sering terjadi kalau kita lagi kerja di apotik, jangan sampai datang ke apotik dia bertanya, ada asam N-asetil P-aminofenol tak? Nah, tidak mungkin ya, masyarakat awam tidak mungkin menggunakan nama kimia untuk membeli obat ya, kecuali hanya untuk menguji adik-adik pada saat nanti terjun ke dunia kerja. Satu lagi yang tahu ini, asam 2,4 isobutilfenil propionat. Siapa? Ini dia, ibuprofen ya. Oke, jadi yang ketiga ini adalah ibuprofen ya. Tolong diingat ya, karena nama ini jarang kalian temukan pada saat kerja di sarana pelayanan kefarmasian ya. Oke, nama generik. Nama generik adalah nama yang ditentukan WHO sesuai dengan zat yang berkhasiat dan terkandung di dalamnya. Nah, pertanyaan saya lagi nih, ada yang tahu contoh nama obat generik? Angkat tangan. Oke, silakan. Dexa, amoxicillin. Oke. Oh, ya udah banyak. Yang lain? Ada yang lain? Ayo. Coba Sofi. Siapa? Ayo. Ibuprofen ya, betul. Jadi salah satu contoh nama generik ya, seperti yang disebutkan oleh teman tadi, paracetamol, dexamethasone, asam mefenamat, ibuprofen itu adalah contoh nama generik yang memang telah ditentukan oleh WHO ya. Kemudian nama paten. Nah, nama paten ini nama khusus yang diciptakan dan dicantumkan oleh pabrik obat yang memproduksinya ya. Jadi setiap pabrik itu berhak memberikan nama kepada obat itu walaupun secara komposisi itu sama ya. Contohnya coba yang di belakang ya, Sanmol ya, Sanmol sirup. Ada lagi? Coba kita apa contohnya lagi? Sanmol. Ada lagi? Konstan ya, itu masuk dalam contoh obat paten ya. Nah, bentuk sediaan obat ya, ada yang padat, ada yang setengah padat, dan ada yang cair. Di sini saya tidak akan bahas secara panjang lebar karena ini sudah masuk dibahas sedikit, disinggung sedikit pada perkuliahan farmasetika dasar ya. Jadi bentuk obat itu sendiri yang bentuk padat ada berbentuk pulvis ya, ada yang pulveres atau serbuk berbagi, tablet, kapsul, pil ya, dan suppositoria. Nah, untuk setengah padat itu ada bentuk salep ya, krim, pasta, dan sabun.
Untuk cairnya, itu cairan ada larutan, kemudian ada sirup, ada eliksir, obat tetes, injeksi, enema, vaginal dose, suspensi, emulsi, infus, aerosol, dan inhalasi. Ya, nah saya akan memberikan tugas. Nanti kalian akan memberikan contoh pada tiap-tiap bentuk sediaan, baik itu dari bentuk padat, setengah padat, dan cair. Ya, jadi nanti tugasnya kalian berikan contoh-contohnya, apa contoh pulvis, apa contoh pulveres, tablet, dan kapsul, dan seterusnya. Ya, nanti dikumpul pada pertemuan berikutnya. Oke, di sini lanjut. Setelah bentuk sediaan obat, ada namanya rute pemberian obat. Nah, rute pemberian obat ini bisa melalui secara oral, ya. Yang pertama oral, bisa secara inhalasi, bisa secara sublingual, secara parenteral, topikal, dan rektal, termasuk transdermal patch. Ya, jadi untuk masing-masing rute pemberiannya ini itu ada lagi bagian-bagiannya, ya. Nah, kita perlu ingat bahwa pemberian secara eternal itu berarti melalui saluran pencernaan. Ya, jadi segala obat yang diberikan melalui eternal berarti dia melalui proses melalui saluran pencernaan, melalui peroral, ya, sublingual, dan perektal. Karena kita ketahui bahwa dubur sendiri atau anus sendiri itu masih bagian dalam saluran pencernaan. Nah, ada juga lewat parenteral atau lewat di luar dari saluran pencernaan. Contohnya pemberian secara intravena, melalui intravena, ada pemberian yang melalui intramuskular, dan ada pemberian secara subkutan. Adapun pemberian yang lain-lain seperti inhalasi. Inhalasi ini contohnya pemberian secara melalui hidung, ataupun obat-obat inhalasi biasanya penyakit-penyakit asma. Kemudian pemberian secara transdermal, ya. Kemudian ada juga pemberian secara topikal, intranasal, dan intratekal. Ya, intratekal ini kita ketahui bahwa pemberian obatnya secara pada tulang punggung bagian belakang. Ya, ini rute-rute pemberian obatnya. Ya, bisa dilihat bahwa untuk intradermis, untuk pemberian subkutan itu dengan kemiringan 45, dan untuk intramuskular itu kemiringannya sampai 90%. Walaupun ini bukan tugas seorang farmasi, tapi perlu kita ketahui bahwa obat bisa saja diberikan melalui beberapa pemberian selain dari eternal, ya. Lanjut. Nah, kita masuk kepada penggolongan obat. Saya bertanya lagi, nih. Ada yang tahu logo warna hijau ini definisinya apa? Satu orang. Obat bebas adalah obat yang diberikan tanpa resep dokter. Oke, contohnya Maulana. Paracetamol. Ya, paracetamol, ya. Jadi obat-obat yang ringan, paracetamol, Bodrex, ya, ini bisa diberikan secara bebas dan dijual di tidak hanya di apotek, tapi supermarket juga bisa menjual obat-obat bebas ini, ya. Nah, yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas, ada yang tahu? Oke, obat bebas terbatas adalah obat keras yang masih bisa diberikan tapi dengan peringatan. Ada P nomor 1 sampai dengan P nomor 6. Oke. Nanti ini akan ada pembahasan di slide berikutnya. Obat keras, ada yang tahu? Maulana, silakan. Obat yang memerlukan resep dokter, ya. Jadi kalau obat keras ini harus memerlukan resep dokter, tapi perlu adik-adik ketahui bahwa selain obat keras ini ada obat keras yang masih bisa diberikan
tanpa resep dokter dan itu masuk ke dalam obat wajib apotek ya. Obat wajib apotek sendiri ada obat wajib OA 1, OA 2 dan OA 3. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang obat-obat wajib apotek ya. Kemudian obat sendiri itu ada obat jamu. Obat jamu, kemudian obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Nah, yang perlu kita ketahui, obat jamu berarti obat yang seluruh bahan yang digunakan sudah terstandar ya. Kemudian obat herbal terstandar ini sudah melalui fase klinik 1 dan fitofarmaka dia seluruh bahannya sudah terstandar dan telah melalui fase klinik 1 dan fase klinik 2. Nah, jadi ini yang tertinggi fitofarmaka. Nah, ada juga jenis obat jenis narkotik. Ada yang tahu contohnya apa? Ya, silakan. Lupa. Morfin dan kodein, betul ya. Jadi ada beberapa macam jenis obat narkotik dan saya harap nanti ini di tugas berikutnya kalian bisa memberikan definisi pada tiap-tiap obat ini dan memberikan minimal 5 contohnya pada masing-masing obatnya ya. Oke, terakhir di slide terakhir ini ada P nomor 1. Ada yang bisa berikan contohnya? Jadi yang tadi obat bebas terbatas adalah obat keras yang masih dapat diberikan dengan memperhatikan peraturan atau perhatian pada labelnya. Jadi pada obat bebas terbatas itu ada P nomor 1 sampai P nomor 6. P nomor 1 merupakan awas obat keras, bacalah aturan makainya. Kemudian P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Kemudian P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Dan P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Dan terakhir P nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi kalau tidak pertanyaan untuk tugas berikutnya, jadi sudah ada 3 tugas tadi, ini tugas yang ketiga. Nanti untuk penggolongan obat ini kalian bisa berikan juga contoh-contohnya. Mungkin bisa diberikan minimal tiap P nomor ini, kalian bisa berikan minimal 3 sampai 5 contoh obat, ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri. Atau ada pertanyaan lagi? 1? Oh ya, jadi tugas yang saya berikan ini dikerjakan secara individu, lalu diketik dalam Microsoft Word, nanti dicetak, lalu dikumpulkan pada pertemuan minggu depan, ya. Ada lagi? Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta proses pembelajaran dari mata kuliah farmakologi dasar yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah farmakologi dasar pada program studi Diploma 3 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Salewangang Maros. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim Panitia Sertifikasi Smart Dosen tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Kemendikbud Ristek Indonesia. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Stikes Salewangang Maros dan rekan sejawat dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.